Semangat pagi sahabat Globality, kembali lagi bersama saya Desi dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung, pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung, pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Sahabat Globality, 28 Mei 2022, kita telah melaksanakan pelepasan siswa Angkatan 3 di SMK TI Bali Global Badung. Nah, sahabat Globality, acara tersebut dikemas dengan begitu apik sehingga memberikan kesan yang begitu luar biasa kepada mereka yang dilepas pada hari tersebut. Nah, ada juga kejutan-kejutan yang didapat oleh siswa-siswi terbaik dari SMK TI Bali Global Badung. Nah, seperti apa sih kejutan dari siswa Putri Utama? Semangat pagi Berlian. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, Berlian. Di sini jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusan multimedia. Multimedia dulu, multimedia 1, 2, Multimedia 1. 1, oke. Berlian, gimana rasanya? Nyangka nggak sih kalau Berlian itu ditetapkan sebagai lulusan terbaik? Sebenarnya sih saya pesimis ya, soalnya kan teman-teman yang lain banyak juga kan yang pinter-pinter, jadi ya. Tapi ternyata jadi lulusan terbaik gitu di Ternyata momen. jadi lulusan terbaik, berarti nggak disangka-sangka ya? Iya. Oke, Berlian kalau boleh tahu apakah dari kelas 10 mendapatkan juara umum? Iya, untuk di jurusan multimedia dari kelas 10 jadi juara umum 1. Alhamdulillah. Wow, 10, 11, 12 berarti ya? Iya. Oke, Berlian, bisa diceritakan tidak kenapa memilih untuk bersekolah di SMK TI Bali Global Badung? Oke, ini awalnya cukup lucu ya, karena awalnya saya mau masuk SMA. Udah tes nih, udah bayar 500.000 di salah satu sekolah swasta. Tapi teman saya ada yang masuk SMK TI Bali Global Denpasar. Nah, saya kira mereka itu sama. Jadi cuma ada satu sekolah. Ya udah mepet-mepet nih mau ditutup pendaftaran. Akhirnya saya daftar di sini karena sini. ini yang paling dekat rumah. Saya kira sama, ternyata beda, ternyata ini yang Badung. Oke. Jadilah saya di sini. Dan saya kan nggak searching dulu kan, jadi langsung aja di situ ketemu Pak Dharma kebetulan yang jaga. Dijelasin deh di situ ada 3 jurusan. Nah, karena saya nggak tahu RPL, saya nggak tahu TKJ, yang saya tahu cuma multimedia doang, jadi ya udah masuk multimedia aja. Oh gitu. Jadi awalnya ngira Agak bahwa kecemplung. Oh gitu. Menyesal nggak sih? Enggak ya? Enggak. Sama sekali. Oke. Memilih jurusan multimedia. Apakah yang Berlian senangi atau yang Berlian tekuni selama belajar di bidang multimedia tersebut? Di multimedia itu kan ada banyak ya Kak, ada banyak ya Bu. Ada fotografi, ada videografi, ada desain grafis. Nah, saya ini lebih tertarik ke desain grafis. Desain grafis. Khususnya pas kelas 12 ini kan ada desain multimedia interaktif. Nah, itu saya tertarik banget di situ. Oke, jadi lebih ke desainnya ya? Iya. Oke. Berlian, kalau boleh tahu, pengalaman luar biasa atau adakah pengalaman yang tidak bisa Berlian lupakan selama 3 tahun bersekolah di SMK TI Bali Global Badung? Kalau pengalamannya karena ini corona ya, jadi paling masuknya cuma berapa ya? Kelas 10, abis itu kelas 11 1 semester ya. Abis itu langsung pandemi. Karena saya ikut banyak kegiatan, jadi pengalaman yang paling berkesan itu ya saat saya ikut kegiatan itu, misalnya kayak MPLS tuh berkesan banget buat saya. Menurut saya itu asik banget. MPLS itu apa? MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke. Kalau umumnya orang tuh bilang MOS ya, iya. masa orientasi Udah diganti siswa. namanya. Oke, itu seperti apa itu pengalamannya, Berlian? Itu seru ya, karena saya kan baru pertama kali kan. Dulu waktu SMP angkatan di sekolah saya tuh dikit banget. Jadi pertama kali masuk ke sekolah yang siswanya tuh banyak banget. Kita waktu itu di GOR sebelah sekolah, dan itu
seru banget. Saya baru pertama kali ngerasain MOS yang kayak gitu. Oke, di MOS. Kemudian ada nggak sih kegiatan lain yang Berlian ikuti selama menjadi siswa? Lebih jadi panitia sih, Bu. Panitia? Soalnya saya OSIS juga. Oh, OSIS juga. Oke. Dan lumayan banyak kegiatan. Kegiatan di luar OSIS nggak ada? Kegiatan di luar OSIS yang di sekolah. Heeh. Saya sempat ikut Paskibra. Paskibra. Oke. Sempat ikut apa lagi ya? Jurnalistik, tapi nggak aktif. Oke, jurnalistik. Nanti ya, semoga kedepannya bisa mengaktifkan diri di organisasi lain. Kemudian, Berlian, bagaimana sih support orang tua Berlian sendiri dengan beberapa kegiatan dan juga prestasi Berlian selama ini? Apa yang orang tua berikan? Support seperti apa yang diberikan? Kalau untuk pendidikan ya pasti semua orang tua support banget anaknya ya. Bener sih. Iya, itu yang dilakukan sama orang tua saya juga. Tapi untuk masalah belajar gitu, orang tua saya tuh nggak terlalu yang harus belajar kayak gitu. Ya belajar sih, tapi nggak yang harus juara ini, harus gini gitu, enggak. Jadi ya aman lah. Nah terus kalau misalnya masalah organisasi, dulu itu sempet keberatan orang tua saya, terutama mama saya, karena kan banyak banget kegiatannya, terus pulang sore, apalagi dulu kan sekolahnya tuh dari siang sampai sore. Nah kegiatan itu pagi, jadi benar-benar seharian tuh di sekolah, dan itu banyak banget kejadian kayak gitu. Jadi sempat disuruh berhenti, tapi saya nggak mau karena udah nanggung gitu kan, kayak bentar lagi mau kelar. Terus sempat dibujuk sama Pak Ian itu suruh ikut 2 periode, tapi ya karena orang tua keberatan, saya juga ya kayaknya udah cukup gitu. Jadi udah deh. Tapi dari pengalaman OSIS, berorganisasi di OSIS maksudnya, apakah ada manfaat besar yang Berlian rasakan mungkin? Banget sih, Bu. Banget. Karena itu kan kerja sama tim ya. Terus kita juga jadi kenal semua orang. Di satu sekolah tuh saya kenal gitu. Baik kakak kelas, adik kelas itu saya kenal, guru-guru saya kenal gitu, karena ya itu kegiatan OSIS. Oke, tapi mama kebetulan pada saat itu ini ya agak keberatan ya. Iya, karena kan takutnya saya kecapean juga. Oh iya, benar sih. Selain keluarga, siapa sih yang mensupport Berlian selama ini? Nggak ada pacar. Nggak ada pacar. Orang tua sih. Kebanyakan mostly orang tua. Keluarga. Karena saya deket banget sama orang tua saya. Oke. Adik, ada saudara? Ada kakak 1, tapi saya nggak terlalu deket. Oke. Guru-guru di sini seperti apa supportnya kepada Berlian sendiri? Guru-gurunya asik nggak? Asik dong. Asik banget. Karena masih muda-muda nih, contohnya Pak Ari ini walaupun galak tapi hatinya Hello Kitty. Oke, benar. Begitu. Guru-gurunya asik banget, terus support banget. Pendidikan murid-muridnya tuh dipacu terus untuk berprestasi gitu loh, Bu. Misalkan nih tiap ada lomba, pasti saya selalu dikontak. Siswa-siswa yang lain di grup PJOK itu selalu dikontak. Ada lomba ini, ayo siapa yang mau ikut itu. Itu keren sih, Bu, karena kan biar semua siswanya tuh berprestasi gitu. Iya, benar-benar. Ada rewardnya juga dari sekolah. Iya, benar sih, ada rewardnya juga. Ada, itu menggoda ya. Iya, benar. Tapi Berlian pernah ikut itu nggak? Pernah ikut lomba nggak mewakili sekolah? Pernah beberapa kali. Sering ya? Ya. Oke. Untuk ini hasilnya seperti apa? Ada yang juara 2, ada yang juara 3, ada yang harapan. Oh, dapat reward juga nih juga ya? Dapat dong. Jadi membantu meringankan iya, ini banget ya. Meringankan beban orang tua. Iya, benar. Beban orang tua. Beban orang tua. Iya. Oke. Seperti itulah. Iya, seperti itulah bisa dikatakan begitu ya. Oke, Berlian, ada banyak kegiatan yang Berlian ikuti selain mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian ada juga perlombaan yang mana kita dituntut ya harus berusaha lah sedikit tidaknya ya untuk diri sendiri dan untuk nama baik SMKTI Balik Global Badung. Nah, seperti apa kiat-kiat yang Berlian lakukan untuk terus mempertahankan kewajiban atau tugas di organisasi dan juga menjalankan kewajiban tugas di mewakili sekolah dalam ajang-ajang perlombaan. Kiat-kiatnya itu seperti apa? Agar semuanya tetap ya istilahnya kita katakan berjalan lah gitu.
Oke, pertama kita harus tentuin prioritas kita. Walaupun kita asik lomba sana sini organisasi, tapi sekolah itu yang pertama kan. Oke. Tujuan kita di sekolah ya belajar gitu. Jadi harus tetap tetap dilakukan, jangan sampai ditinggalin. Kalau organisasi itu kan sampingan ya. Maksudnya kegiatan kita yang lain gitu. Oke. Jadi kita harus tentuin prioritas kita. Yang mana yang pertama, yang mana yang kedua, yang mana yang ketiga, itu kita harus tentuin. Terus juga pinter-pinter bagi waktu. Misalnya nih ada tabrakan nih misalnya, ini pengalaman juga ya, ada kegiatan OSIS, terus di kelas itu ada ulangan. Nah itu caranya? Kan agak berat ya kita mau, apalagi kalau kegiatan OSISnya tuh seru gitu kan. Itu pasti ada rasa tergoda ingin dispensasi dilema ingin dispen, ikut ulangan susulan, itu pengalaman pribadi ya. Nah jadi walaupun kita ada kegiatan lain yang walaupun dapat dispensasi, dapat apa gitu, tetap harus ikut ulangan dong, karena kan itu kewajiban kita gitu sebagai pelajar. Terus gitu. akhirnya dari pengalaman itu yang dipilih apa? Ada dari pengalaman saya, jujur saya pernah ngutamain organisasi, tapi itu salah ya. Jangan ditiru teman-teman, itu jangan ditiru. Kita harus ikut ulangan, bisa bagi waktu dengan baik. Oke. Terus kalau misalkan ini ada perlombaan gitu, misalkan sekarang di sekolah ada ulangan, ada presentasi kah, kemudian di organisasi juga ada kegiatan dan Berlian harus ikut perlombaan, itu gimana caranya? Perlombaan itu lain cerita ya, karena kita kalau ikut perlombaan kita udah daftar, kita buat komitmen gitu kan, harus dilaksanain. Kalau berbenturan itu kan untuk mewakili sekolah juga, jadi ya kita harus ikut dulu, karena kan kalau kita nggak ikut lomba didiskualifikasi dong. Iya bener ya. Jadi lomba dulu, habis itu ulangan susulan. Oke. Harus lihat situasi dan kondisi juga. Iya benar, situasi dan kondisi. Harus fleksibel. Penting ya. Ya benar. Jadi pada kesimpulannya kita harus benar-benar mempersiapkan kegiatan dengan baik, memilih yang mana yang harus diprioritaskan lebih awal. Seperti itu ya Berlian ya. Oke, Berlian, kemarin kebetulan nih Ibu sendiri adalah MC di acara pelepasan Berlian di angkatan ketiga kan? Iya. Pangling liat. Berlian nggak ingat? Nggak. Nggak. Mungkin saya kurang soalnya terkenal. Kan jauh ya, jauh. Oh iya. Mungkin saya duduk paling belakang, Bu. Oh gitu. Iya. Tapi pas dipanggil langsung di depan ya? Iya. Tapi kan nggak merhatiin, Bu, dak-dikduk ser. Oke. Karena kebetulan kemarin saya memandu acara di acara pelepasannya itu. Dan Berlian dinyatakan sebagai lulusan terbaik di SMKTI Bali Global Badung angkatan ketiga. Dan pada hari itu pula ada kejutan dari Rektor ITB Stikom Bali yang menawarkan Berlian untuk bersekolah di sana, melanjutkan ke perguruan tinggi ke ITB Stikom Bali dan mendapatkan beasiswa 100%. Nah, betul. Gimana ini Berlian? Apakah Berlian sudah punya rencana untuk mengambil beasiswa itu atau Berlian punya planning lain? Sebelum hari itu tiba, saya rencananya mau gap year break setahun, kuliah tahun depan, karena saya mau coba kerja dulu. Coba kerja. Tapi sebentar dulu. Apakah ada tawaran kerja sebelum itu? Enggak, tapi saya emang mau nyoba kerja dulu. Oh, mau nyoba kerja dulu. Oke, lanjut. Tapi saat hari itu diumumin saya sama rektornya sendiri pula gitu kan. Oke, benar. Dibilang dapat beasiswa 100%. Itu lumayan buat mikir ya. Iya, lumayan dilema lagi. Jadi apalagi orang tua saya kan nonton live streamingnya kan. Jadi pulang-pulang saya, Adik, itu dapat beasiswa 100% udah di sana aja gitu kan. Jadi kayak gimana ya? Tapi kayaknya nggak ada salahnya juga, jadi masih pertimbangan lah. Masih dipertimbangkan. Tapi kalau saat ini nih kan sudah berlalu, sudah pasti dong dipikirkan, kemudian sudah pasti juga dibicarakan dengan orang tua. Antara 1 sampai 100. Berapa sih keinginan untuk sekolah di sana? Karena ada beasiswa itu. Lagi 10% lagi nggak ada deh, 100% deh, 100%. Iya, bingung. Yang dibingungkan sekarang
Jurusannya dilema. Jurusannya dilema. Oke, tapi sudah ada niatan berarti ya Sudah. untuk ke sana. Kemudian berarti setelah ini setelah lulus dari SMKTI rencana dan juga dukungan dari orang tua dan juga support dari Rektor ITB Stikom Bali langsung ya. Iya. Jadi Berlian akan melanjutkan ke perguruan tinggi berarti. Oke. Adakah tujuan lain? Artinya pernah nggak sih Berlian terbesit untuk kuliah sambil kerja kah? Iya, Pernah. pernah. Kerjanya kalau boleh tahu bidang apa? Yang nyambung-nyambung sama multimedia, misalnya ada digital marketing, bagian desain itu. Oke. Saya sempat mau daftar magang ada di salah satu instansi gitu, bagian digital marketing. Kemudian saat ini jawabannya dari tempat magangnya? Belum daftar. Oh, belum daftar, tapi Hampir mau daftar. diizinkan. Diizinkan. Oke, baiklah Berlian. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih Berlian bagi tips sedikit bagaimana caranya untuk ada di posisi sekarang? Yang pastinya belajar ya teman-teman. Ya pasti belajar. Karena kalau diem-diem aja ya bagaimana caranya gitu kan. Oke, benar-benar sih. Jadi belajar, terus aktif juga selain belajar. Hidup itu kan harus balance ya teman-teman. Iya benar. Jadi jangan belajar terus-terusan, aktif juga sosialnya. Kalau enggak punya temen. Oke. Kayak saya pas kelas 10. And then Ya, jadi harus balance gitu antara belajar, bersosialisasi, berorganisasi dan lain-lain. Terus kalian harus cari apa yang kalian mau, apa yang kalian suka, passion gitu. Passion. Kalau boleh tahu apa yang Berlian suka sih sebenarnya? Beragam ya, tapi sekarang yang paling terakhir itu desain. Mendalami sampai saat Iya. ini. Oke. Apalagi dong ini ya? Apalagi dong. Udah luar biasa banget ini. Udah dinobatkan sebagai lulusan terbaik, mau nanya apa lagi ini? Oke, Berlian. Gimana sih pengalaman yang Berlian rasakan di sini, seneng atau sedih kah meninggalkan SMKTI Bali Global Badung? Iya, kalau dipikir-pikir Karena pas kemarin sempet nangis nih tak lihat waktu kapan? bawain ini, bukannya Berlian yang bawain ini ya? Bawain apa? Pesan kesannya itu. Oh, bukan nangis sih Bu, lebih ke terbawa suasana. Oh, terbawa suasana. Oke. Apa ya? Seneng ya karena udah lulus ya. Kalau nggak lulus serem ya. Seneng pastinya karena Tapi udah lulus. belum pengumuman nih. Oh iya juga ya, belum pengumuman ya. Ya semoga lulus lah ya, mudah-mudahan. Iya. Terus kalau sedihnya karena kemarin masih sekolah ya, jadi belum terasa ya karena udah di rumah udah selesai. Ya, terus tiba-tiba udah lulus. udah lulus. Terus foto bersama kan sama temen-temen. Terus sampai rumah ya fotonya. Aduh udah nggak sekolah lagi, udah nggak pakai seragam lagi Iya, gitu bener kan. sih. Lumayan agak sedih ya. Ya, nyesek sih dikit Nyesek ya. sedikit-dikit. Tetap cool. Oke. Iya, Oke. karena sekali tidak- seumur hidup ya. Iya sih, tapi emang ini sih ya, karena di angkatan Berlian itu tidak benar-benar merasakan ya, karena kita sempat kena pandemi, ya Iya, kan? betul. Oke, jadi itu yang membuat Berlian sedih. Iya, sedih. Oh iya, karena pandemi itu sedih. Ya benar sih, karena pandemi jadinya. Iya kan? Oke, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan untuk seluruh instansi SMKTI Bali Global Badung? Tuh, belepotan nih. Kenapa? Pesan yang mau disampaikan untuk sivitas akademika dari SMKTI Bali Global Badung. Oke, pesannya ya. Terus berkembang ya. Karena waktu saya masuk dulu ini belum ada nih semuanya. Oke. Masih kelas-kelas doang. Ini baru jadi nih gedungnya yang tapi gedung baru sekarang ini. Berlian Sekarang udah wow, ini baru kemarin kan lihat itu apa? Lab komputer ya, Pak? Keren banget, ada Iya. LED-nya, terus ada TV-nya, ada kayak apa? Panggung mininya gitu. Lucu banget. Iya, Kayak kan kayak kayak apa ya? Kayak didesain kampus. seperti Dudi. Iya, keren banget. Kenapa saya masuk kecepetan nih kayaknya. Terus udah ada jadi ini semua, ya ampun. Gedung ini baru selesai. Iya. MPLS di situ depan masih ada apa? Besi-besi. Oke, berarti Baru jadi jalannya.
pesannya nih apa nih? Kembali Pesannya, lagi. oh iya lupa. Pesannya SMKTI Balik Global tetap berkembang ya. Tetap melahirkan apa ya, siswa-siswi yang berprestasi. Karena udah keren banget kan ini sekolahnya. Harus lebih keren lagi gitu. Oke, ada pesan untuk guru-guru? Guru-gurunya tetap asik-asik ya. Oke. Jangan nanti bertambah usia tambah galak gitu kan, terserem ya. Gitu. Jadi untuk Oke. guru-gurunya terima kasih. Oke, terima kasih juga Oh iya, Berlian. masih slogannya ya, always number one. SMKTI Balik Global. Sekolah IT. Oh udah beda ya? Mm-mm. Oh udah ganti, bukan always number one. Oke. Sekolah IT terkini. Sekolah IT terkini. Iya, betul. Oke, nanti Berlian, siapa tahu Berlian lebih sukses dari hari ini. Kita Amin. undang lagi ke ruangan podcast ini. Waduh. Iya kan? Iya, yang mungkin nanti akan lebih berkembang lagi. Udah jadi nanti lantai 2-nya. Iya, Astengkara ya. Oke, Berlian, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Iya, ke ruang podcast SMKTI Balik Global Bandung. Semoga apa yang dicita-citakan nanti ke depannya, karirnya dilancarkan. Amin. Amin ya. Kemudian untuk lanjut nanti silakan berkabar ya. Iya. Silakan berkabar kepada kami. Pasti kami seneng banget nih dengar siswa-siswi sudah berhasil di luar sana seperti itu. Baiklah. Oke, nanti siapa tahu kita undang lagi ke sini. Oke. Oke, Berlian. Semangat pagi ya, terus semangat ke depannya. Oke, sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya dengan Berlian Putri Utama, yaitu lulusan terbaik Angkatan 3 di tahun 2022, yang mana sangat-sangat menginspirasi kita akan prestasinya dan juga kehidupan sosial yang pernah Berlian lakoni. Nah, sahabat Globality, jangan lupa tonton video ini sampai akhir, dan tonton juga video-video kita yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sahabat Globality, demikianlah video ini dan thank you. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.